Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kehujanan kedinginan romanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Murdini dan Ibu Hajjah Latifah, yang insya Allah tanggal 5 Mai 2025 akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Haji Murdini dan Ibu Hajjah Latifah, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke kampung halaman bawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu Fadilatul Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji M. Husni Mubarak LC-MTHI, yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Izzuddin Hasan SAG, yang juga sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Sayuti Murikh, yang juga sama-sama kita hormati Ketua Musholla Al-Awwabin, yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita Pamanda Bapak Haji Abdul Khalik Gani, yang juga sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Raji'un Muntaha SH, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Nur Syamsuddin, Bapak Ustadz Abdul Muaz, Bapak Ustadz M. Ishak, tidak ketinggalan Bapak Husni Mubarak MC yang sedang makan bugis. Para hadirin sekalian yang hadir di majelis ini, semuanya insya Allah akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah, walaupun rintik-rintik hujannya, kita bisa duduk bersama mengiringi tamu Allah yang akan berangkat dengan doa dan harapan buat yang hadir. Kapan-kapan
bisa gantian nyusul Pak ya, baik haji maupun umroh insya Allah. Para bapak hadirin sekalian, malam ini juga saya secara pribadi Pak ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Haji Murdini dan Ibu Hajjah Latifah yang tahun ini beliau berangkat haji bersama KBIHU. Nah, karena namanya KBIHU ada U-nya Pak ya, U-nya umroh. Dan ini KBIH Wafiz Al-Amin Center di bulan Januari kemarin izin operasionalnya baru terbit, baru keluar. Dan alhamdulillah beliau bergabung, berangkat bersama-sama perdana Pak ya. Ada 19 orang. Dan kita di kloter 9. Yaitu tanggal 5 take off-nya, berangkatnya tanggal 4 malam jam 12 malam ya, dilepas di Masjid At-Taqwa bareng dengan KBIH Al-Ihsan. Ada 4 KBH satu kloter bareng itu ya. Jadi malam kemudian langsung ke Pemda Kabupaten Bekasi, diterima di asrama haji jam 6 pagi. Ya, sedang ngantuk-ngantuknya tuh Pak ya. Nanti jam 9 malamnya, hari itu juga jam 9 malam sudah langsung menuju Soekarno-Hatta. Ya, karena jam 2 dini hari take off-nya. Menuju langsung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nanti kembali lagi tanggal 16 Juni jam 8 pagi sudah landing di Bandara Bandara Soekarno-Hatta. Terus ke asrama haji, kemungkinan nanti kembali ke Masjid At-Taqwa jam 4 atau jam 5 sore tanggal 16. Mudah-mudahan mohon doanya Pak ya, lancar selamat, karena sekarang lagi musim panas ya, panasnya sampai 40 sampai 50 derajat. Dan yang paling gembira Pak, kata Menteri Agama, insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa haji akbar ya. Oleh karena itu khusus untuk Pak Haji Murdini ya dan Ibu Hajjah Latifah, pergi haji itu seumur hidup sekali ya, wajibnya seumur hidup sekali. Sama seperti Nabi haji cuma sekali. Yang sekali ini bikin maksimal ya Pak Haji Murdini ya, bikin maksimal ibadahnya, maksimal kualitas amaliyahnya, maksimal hubungan sosialnya, maksimal segala-galanya. Karena belum tentu bisa berkesempatan lagi. Makanya Nabi pernah ditanya ya, kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu mewajibkan haji satu kali. Ditanya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, apakah kami haji setiap tahun? Nabi ditanya sampai 3 kali, akulla amin ya Rasulullah, apakah kami haji setiap tahun? Nabi diem. Karena kalau Nabi bilang iya, lamas sata'tum, pasti kalian tidak mampu. Kalau haji wajib setiap apa? Tahun. Nggak mampu, pasti nggak mampu. Yang seumur hidup aja Pak, susah Pak ya, apalagi tiap tahun.
Nah karena itu Pak Haji Murdini ya, sempurnakan ibadah hajinya betul-betul secara maksimal. Ya, jangan banyak main-main, jangan banyak apa sekarang selfie ya. Tapi alhamdulillah beliau kurang tapi suka tuh kalau selfie ya. Emang kurang tapi bisa juga main HP-nya ya. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya jangan sampai dia sia-siakan. Makanya kita KBH Wafiz ini Pak dapat program umrohnya 7 kali. Saya sengaja bikin program jamaah itu free, dapat umroh 7 kali. Saya bilang besok pas kita nyampe kan orang masih sepi ya, bikin umroh tiap hari. Umroh tiap hari, tiap hari, tiap hari. Udah 7 baru kita pakai wisata. Apa ke Jeddah, apa ke Taif ya. Nanti gelombang kedua datang sekitar 21 Mei itu kan gelombang kedua tuh. Habis kita udah umrohnya. Orang udah padat tuh Pak, udah penuh. Ngasoh dah kita ngasoh. Buat apa? Mempersiapkan diri biar sehat, biar bisa ke Arafah. Nanti kalau di awalnya diporsir Pak, umroh terus sampai titik penghabisan, pas menjelang Arafah sakit. Orang-orang wukuf di rumah sakit. Ya, makanya program kita tuh di awal sengaja Pak ya. Kalau datangnya udah di akhir Pak, nyampe-nyampe orang udah mejibun, udah penuh. Ya, ngigek aja susah. Nanti orang-orang rame-ramenya kita pulang dah. Habis hajian 1 minggu pulang, 6 hari dah habis haji, 6 hari pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan diberi kesempatan hal yang sama Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu juga nih Pak Haji Murdini, orang pergi haji itu sama seperti orang menuju kematian. Ya, ini didoain, dikirimin doa, dibantu doa ya. Kenapa kita kumpulin tetangga, saudara biar kosong-kosong Pak. Jangan ada kesalahan di antara teman, di antara tetangga, jangan. Karena kita mau ketemu rumah Allah harus dibersihkan. Ya, termasuk kalau ada ilmu-ilmu hitamnya Pak ya. Nah, itu bersihin tuh. Wah, copot-copotin. Karena saya pernah ada itu Pak, dulu bawa jamaah Pak, itu lakinya tukang meraya jin, lakinya suaminya ya. Jadi itu jin itu Pak pada nemplok di atas lemari, nemplok di atas dipan, nemplok di atas TV, bininya ngeliat. Jadi bininya ngeliat itu kalau ada jin tuh. Asal laki dari mana pulang, emak berantem. Oh kan lu bawa lagi tuh jin yang baru ya, gitu kata dia. Karena dia ngelihat Pak. Pergi umrah Pak, lakinya nggak mau, takut. Akhirnya bininya doang. Lah nyampe di sono, bininya kabur-kaburan mulu, ya kan? Sampai di tawaf itu sampai kita ruqyah. Karena ya begitu tuh, ya. Makanya kenapa Al-Maghfurlah itu Pak ya, pakai Hajun Ro'ali mengajarkan kepada tamu-tamu Allah yang akan berangkat, kalau ketemu Jeddah, di Jeddah suruh sholat sunnah taubat. Kalau nanti nggak ketemu Jeddah, ya di rumah udah biasain. Pak Haji Murdini sholat sunnah taubat setiap hari, bukan sesaat-sesaat, bukan tiap hari. Kalau malamnya nggak bisa bangun malam sholat taubat, boleh. Sholat sunat taubat digabung sama sholat sunat duha. Silahkan. Ya. Pokoknya tiap hari sholat sunat taubat, bersihin ya Allah, bukain jalan buat saya, lancarkan buat saya biar bisa ketemu dengan Baitullah, dengan rumahmu ya Allah. Karena Pak, banyak juga orang sudah nyampe ke Mekah nggak ketemu Ka'bah.
Banyak tuh. Ya. Makanya dari sekarang sudah diapain tuh? Jalan menuju ke sana udah dilisigin gitu, dibersihin. Biar besok jalan mulus. Dengan bertaubat. Nanti pas nyampe ke Masjid At-Taqwa pun lakukan yang sama. Ya. Selama dia terbang, selama dia perjalanan, maka banyak-banyak beristighfar. Menghiasi perjalanan kita istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca sebanyak-banyaknya. Kata Allah dalam Al-Quran, Pak, surah Ali Imran ayat 17. Orang yang beristighfar itu satu, orang itu dikasih as-sabirin. Rasa sabarnya akan lebih meningkat, Pak. Jadi kalau selama ini kita emosional, temperaturnya cepat naik, cepat marah-marah, tebang dicolek marah, dikata begini marah, Pak ya. Maka untuk meredam marah itu, Pak, emosinya biar reda, maka kata Allah as-sabirin. Banyak apa tuh? Sabar. Ya, sabar itu dengan beristighfar, maka kesabaran seseorang itu bisa apa? Bisa lebih meningkat. Jadi kalau Pak Haji Murdini rada-rada kurang sabar ya, maka kuncinya apa tuh? Istighfar aja dah. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tuh, tiap hari. Mau 100 kek, mau 200 kek, mau 1000 kek, Pak ya. Nanti akan mendapatkan apa tuh? As-sabirin. Rasa sabarnya lebih apa tuh? Lebih meningkat. Lebih sabar ya. Nanti pulang sabar. Nanti di sono juga, wah, jangan kira, Pak. Orang haji itu, Pak, menguji kesabaran sensitifnya luar biasa. Gara-gara koper, Pak, belum juga naik pakai ihram, marah ada berantem. Ya, Pak, orang habis dicaci-caci. Gara-gara AC, yang satu sekamar berempat suka AC, yang satu nggak suka apa? AC. Ntar kalau yang suka AC dia dinyalain terus dia kedinginan, dia mati, namanya kagak suka. Entar pas yang suka AC udah pules, dia matiin. Karena besok matiin, dihidupin, dimatiin, dihidupin. Sama dia yang kagak suka AC, gue bongkar aja biar rusak-rusak bareng-bareng begitu, Pak. Dan itu terjadi, Pak. Dulu saya tuh 2009 tuh begitu. Karena tidurnya yang satu suka AC, yang satu tidak suka AC, maka akhirnya AC-nya yang dirusak sama dia. Dan itu namanya haji yang tidak berakhlak. Untuk bisa meraih mabrur, maka hajinya harus berakhlak. Walaupun itu dengan AC, Pak. Ya, walaupun itu dengan AC, maka dia haji yang tidak berakhlak. Nah, karena itu nanti besok kalau ngadepin begitu tuh, ya udah istighfar aja. Termasuk nih, Pak, kalau nanti Pak Murdini keder, Pak ya, keder, muter sini, muter sono salah, muter sini salah. Udah istighfar, masuk ke masjid. Nanti kalau di masjid udah pasti apal. Oh iya nih nomor ini gue masuk nih. Kuncinya apa tuh? Istighfar, istighfar. Yang kedua, Pak, orang istighfar itu akan apa? Al-munfikin. Dia itu akan nambah rezekinya. Ya, jadi kalau selama ini rezeki kita rada-rada seret, Pak. Nah, untuk memperlancar rezeki itu adalah apa tuh? Istighfar. Dan itu yang nyebut siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 17. Ya. Jadi al-munfikin, as-sabirina wal munfikina. Nah, itu salah satu daripada apa tuh? Kelebihan beristighfar. Maka nanti Pak Haji Murdini ya, daripada ngomong sini, kongkos sono ya. Tapi alhamdulillah nggak ngerokok nih, Pak. Nah, kalau ngerokok ntar dia biasanya orang yang tukang ngerokok tuh nyari lapak sendiri di sana dia. Nyari lapak mana nih ya teman-teman yang ngerokok ya.
Makanya kalau yang borokok itu sekarang udah ada undang-undangnya Pak. Dibatasin tidak boleh di atas 200 batang. Ya, dibatasin tuh. Nanti di bandara akan diperiksa. Kalau orang-orang yang bawa apa tuh? Rokok, ya kan? Karena banyak Pak orang yang rokok itu bukan kebutuhan pribadinya, bukan. Emang sengaja dia bawa yang banyak biar di sana bisa apa? Jual. Gitu. Ya. Nah, itu namanya hajinya haji apa? Haji rokok ya. Nah, haji rokok. Alhamdulillahnya Pak Haji Murdini apa? Enggak ngerokok. Ya. Para bapak hadirin sekalian, karena itu tugas inti Pak Haji Murdini adalah bagaimana haji saya biar mabrur. Ya, itu tugas kita tuh Pak, setiap orang tuh. Kenapa orang pergi haji Pak yang dicari mabrur? Karena mabrur itu adalah balasannya surga. Dan setiap orang kita semua ini Pak pengen masuk surga, pengen semua. Salah satu pintu surga itu pintu haji. Maka orang-orang yang telah berhaji dan berkesempatan haji, dia punya peluang besar untuk bisa masuk ke dalam pintu surga yang namanya haji. Ya. Tapi haji yang kayak mana dulu? Pak ya, nggak semua jamaah orang yang udah haji bisa masuk surga pintu haji. Yang bisa masuk surga ke pintu haji ya cuma satu. Yang hajinya apa tuh? Mabrur. Maka mabrur itu berat. Sejak berangkat udah harus mabrur. Bekalnya harus halal. Ya, oleh-olehnya juga harus halal. Baju dipakai, sendal yang dipakai juga harus halal. Besok di sono juga yang baik-baik aja yang dimakan. Emang satu orang dapat satu box Pak ya. Nah kalau dia serakah, jatah orang diapain? Diambil. Kalau kagak diambil, ayamnya doang dicabutin Pak ya. Nah itu namanya haji yang tidak mabrur. Walaupun dia cuma sepotong daging atau sepotong ayam. Pokoknya kalau bukan milik kita, bukan jatah kita, jangan sekali-kali diambil, dinikmati. Itu yang akan menghalangi kita menjadi apa tuh? Mabrur. Makanya orang mabrur, tidak semuanya orang pergi haji itu apa? Mabrur. Yang paling berat lagi Pak, menjaga kemabruran ketika pulang. Itu yang paling berat. Ya. Nanti dia akan pulang, kemudian dia mabrur, terus tuh sebelum mati tuh Pak orang jaga tuh. Ciri-cirinya besok Pak Haji Murdini ya. Kalau pulang ada orang ngelongok nih, jenguk kita, ngelongok kita, cerita yang baik aja. Ya, walaupun kita ngelihat ada orang begini, ada orang begono begitu ya. Itu jangan dibawa. Itu akan merusak apa tuh? Mabrur kita. Iya, kadang tuh banyak Pak jamaah Pak. Belum nyampe rumah, ya dia udah ember. Udah ngomongin teman sekamar ya. Ngomongin teman seperjalanan. Kalau ngomong baik-baik nggak apa-apa. Tapi yang jelek-jelek ini di stop, jangan. Walaupun kita tahu Pak ya, jangan. Karena kalau kita umbar-umbar Pak kejelekan-kejelekan orang, maka yang rusak haji kita sendiri, haji kita. Capek-capek Pak nunggu dari tahun 2013, biayanya 60 juta ya. Tahun depan nggak tahu berapa juta tuh Pak ya. Tahun ini 59 sekian biayanya. Jadi yang mahal ini Pak Haji Murdini, pokoknya saya Allah kasih saya haji mabrur. Haji mabrur itu kita minta. Karena kalau haji mabrur maka terbayar semua apa yang kita curahkan ya, tenaga kita, fisik kita, uang kita Pak ya, pengorbanan kita untuk Allah itu dibayar dengan apa tuh? Dengan kemabruran. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu juga buat Pak Haji Murdini nih ya, besok kalau di Madinah, emang kata guru kita Pak ya,
Abu ya kayak Haji Nur Anwar, pokoknya lu kalau gampang ke Raudhah, kata beliau apa? Di Madinah banyak-banyak baca apa tuh? Sholawat. Udah tuh, tiap hari tuh sholawatnya apa? 1000 apa 2000 ya. Sholatnya arba'in. Karena kemarin ada juga Pak yang nggak dapat arba'in. Maka besok saya udah hitung-hitung tuh Pak. Kalau dari sini berangkatnya jam 2 dini hari, nyampe di sana sekitar pukul 9 pagi di Madinah ya. Berarti nanti sudah ketemu sholat pertama apa? Zuhur. Buru-buru. Jangan ditunda-tunda nunggu asar, jangan. Karena takut enggak jangkep 40 waktu 40 hari. Baik. Kemudian yang kedua, nanti kalau pengen dapat pahala umroh, bareng-bareng tiap pagi habis sarapan kemana? Ke Kuba. Pokok tiap pagi itu di depan hotel ada mobil apa tuh? Mobil elep Pak ya. Nanti supirnya Kuba itu 5 real Pak, PP. Nanti pagi-pagi habis sarapan naik mobil bareng satu apa tuh elep Pak ya, yang isinya 20 orang ya, pas tuh satu rombongan kita berangkat ke Kuba. Nyampe di Kuba ngapain? Sholat. Orang yang sholat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan dia mendapatkan pahala umroh. Iya. Besok pagi datang lagi, besok pagi datang lagi. Kalau 8 hari Pak, lumayan. Ya, 8 kali apa tuh? 8 kali dapat pahala umroh. Kalau perlu Pak, duhanya di mana? Di Kuba. Makanya ada ulama mengatakan gini Pak. Kalau orang sholat di Masjid Kuba pahalanya umroh, maka ada ulama mengatakan sholat di Masjid Nabawi pahalanya haji. Begitu katanya. Ya, makanya jangan sampai ketinggalan tuh sholat-sholat 5 waktunya. Para bapak dan hadirin sekalian, yang terakhir Pak ya, kata ulama, qalbul mu'min baitullah. Jadi qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang beriman itu baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Makanya orang itu Pak sama Ka'bah pasti pengen banget begitu Pak. Karena hatinya orang beriman yaitu baitullah. Orang yang sudah ketemu dengan baitullah dan dia sampai ke hadapan baitullah, hatinya kudu berubah. Jadi dari yang buruk menjadi lebih baik. Hatinya yang dulu dengki, sering menghasut orang, maka pulang haji ketemu Ka'bah, hatinya berubah menjadi hati yang lebih baik. Ya, besok Pak Haji Murdini begitu tuh. Makanya sebelum berangkat, hatinya diapain tuh? Dibersihkan. Bersihin sama saudara, bersihin sama tetangga. Ya, kalau ada saudara rumahnya ada yang kagak akur, paranin. Gua mau haji, belum tentu gua bisa pulang. Yang penting gua minta maaf. Kalau orang itu nggak maafin Pak, dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Yang sulit itu Pak, memaafkan, bukan minta maaf. Makanya dalam Al-Quran itu dijamin orang yang memaafkan kesalahan orang, uiddat lil muttaqin. Udah disiapkan surga buat orang yang memaafkan. Makanya di ujung ayat itu wal afina anin nas. Orang yang disiapkan surga, orang yang memaafkan. Maka ketika kita ketemu Mbak sama orang nih, orang sering nyakitin gua nih, orang sudah pernah nipu gua nih, orang pernah zolim sama gua nih, yang penting hati kita maafkan. Itu yang mahal Pak. Maka orang yang memaafkan itu balasannya apa? Surga. Maka besok Pak Murdini hatinya ini sudah mulai ditata. Pokoknya saya maafin. Lu mau punya kesalahan berapa kek, udah gua maafin. Orang Allah aja Pak ya, innallaha ghafurur rahim Pak ya. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha sayang. Lah kita yang kagak punya apa-apa, tebang
urusan dunia yang kecil banget Pak ya, marah apa bertahun-tahun, mau berangkat haji bersihin tuh hatinya. Maka ada satu sunnah Nabi Pak, nih satu sunnah Nabi ya, nanti Pak Murdini boleh nih dibaca, kalau nggak bisa dipegang aja di HP. Orang menuju ke masjid Pak, dari rumah ke masjid itu ada satu doa yang diajarin oleh Nabi, dan itu Nabi selalu baca. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan mata saya cahaya. Wa fi amami nura, jadikan depan saya cahaya. Wa fi wara'i zahri nura, jadikan belakang saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi fauqi nura, jadikan di atas saya cahaya. Wa fi tahti nura, jadikan dari bawah cahaya. Wa zidni nura waj'alni nura, jadikan saya ya Allah cahaya. Jadi kalau doanya itu dibaca tuh Pak Murdini, pulang hatinya bercahaya. Makanya Nabi itu disebut apa? Anta syamsun, anta nurun fauqa nurin. Jadi Nabi itu adalah cahaya. Bukti kalau Nabi cahaya apa Pak? Hatinya nggak pernah dengki sama orang, hatinya nggak pernah marah sama orang, hatinya nggak pernah benci sama orang. Kalaupun dia disakiti, Nabi disakiti, Nabi mendoakan. Itu hati yang bercahaya. Tapi kalau sampai hari ini tuh kita masih benci bae sama orang, gedeg bae sama orang, itu hati yang belum apa? Belum bercahaya. Biar bercahaya, minta. Ya, makanya Nabi ajarin tuh, kalau dari rumah menuju masjid, kalau mau sholat baca, paling kagak Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah jadikan hati saya cahaya. Jadikan hati saya cahaya. Ciri-ciri orang yang hatinya bercahaya, ama siapa aja akur, ama siapa aja cocok, sama siapa aja pas. Kan kalau hatinya orang percaya, gue duduk dia lagi, gue duduk di samping gue bisa lagi begitu Pak ya. Itu karena hatinya apa tuh? Belum bercahaya. Biar bercahaya, maka apa? Baca doa itu. Biar bercahaya, bisa nggak kita hati kita seperti Nabi? Bisa Pak, bisa. Ya kan Nabi adalah manusia biasa, sama dengan kita. Bedanya itu Nabi diberikan wahyu, hatinya bercahaya, orangnya tidak pernah berbuat dosa. Tuh bedanya dengan kita. Ya, hati kita sebaliknya. Udah nggak bercahaya, udah gelap ya Pak ya. Udah gedeg ya sama orang. Nah, bismillah ini Pak Haji Murdini, keberangkatan haji ini jadikan hati saya bercahaya. Jadi semua sama karyawan enak, sama saudara enak, sama tetangga enak ya. Karena kan orang berlayar itu seperti orang menuju kematian. Kalau kita pulang lagi, kalau kagak ya, urusan kita sama dia belum beres, dibawa sampai mati. Ini nauzubillah Pak ya. Makanya besok Pak Murdini masuk asrama haji, orang pada nangis nggak bakalan bisa ikut. Ya, anaknya, tetangganya, emaknya nangis sampai ngintip-ngintip di apa tuh pagar asrama haji. Boleh nggak masuk? Nggak boleh. Udah di dalam aja Pak, besok diperiksa. Ini orang bener nggak jamaah haji? Mana Pak Haji Murdini surat lunasnya dari bank yang 59 juta? Tunjukin Pak. Kalau nggak ditunjukin, wah dianggap apa nih? Jamaah belum bayar ini ya. Itu nyampe asrama kita udah lengkap Pak, pakai baju ungu Pak ya, udah lengkap, tasnya, kopernya udah dapet, pun nanti di asrama haji kita ditanya itu. Ketika masuk di asrama haji Pak, ditanya atu-atu, termasuk kesehatannya, nanti diperiksa ulang, terutama wanita-wanita yang usia 49 ke bawah. Dia nanti diperiksa urin kembali Pak. Takutnya pas sampai asrama haji dia bunting.
Maka kadang-kadang ada tuh perempuan yang bunting, pinter dia, periksa urinnya pakai urin lakinya. Yang laki-laki nggak bakalan bunting Pak ya. Maka di asrama haji tuh sama tim kesehatan, perempuan yang ambil kencing di pintu WC-nya dibuka, ditongkrongin. Sampai begitu Pak. Ya, sekarang juga di Arafah Pak. Di Arafah itu super ketat. Ketat sekali tahun ini. Kenapa Pak? Satu, visa selain haji Pak, nggak ada yang diberikan oleh kedutaan Saudi di negara manapun. Cuma satu, visa haji. Kan biasa tahun kemarin Pak ada visa ziarah, ada visa kerja Pak ya, ada visa mukim. Sekarang nggak bisa Pak. Ada 14 negara yang tidak dikeluarkan visa itu, kecuali visa haji. Kalau ternyata dia Pak ada di sono visanya bukan visa haji, udah diusir-usirin Pak. Makanya Bapak lihat sekarang di di live-nya sholat di Masjidil Haram Pak, sepi. Ya, cuma ada beberapa orang aja. Kayak Covid gitu. Nanti pas tanggal 8 Pak, hari finalnya kita haji. Ini hotel kita nih, diangkut Pak ya ke Arafah tanggal 8. Busnya sudah siap di depan hotel. Satu-satu jamaahnya di barcode Pak. Makanya barcode-nya jangan sampai hilang. Di barcode satu-satu. Oke, masuk ke bus. Satu bus itu Pak isinya 40. Ternyata sudah full 40, langsung pintu busnya disegel sama pemerintah. Segelan bus itu Pak hanya boleh dibuka oleh panitia yang udah nunggu di Arafah. Kalau ternyata ada supir yang songong Pak ya, supirnya membuka segel itu sampai di Arafah terbuka, maka satu bus itu nggak boleh haji. Pulangin tuh Pak. Nah iya gitu, sekarang ketat Pak. Kenapa? Karena kan orang begini Pak, kata Nabi al-hajju Arafah, yang dikejar itu orang di Arafah. Kalau orang tuh masuk ke Arafah walaupun 5 menit Pak, udah bisa haji. Makanya sekarang di Arafah ketatnya luar biasa, khusus untuk jamaah-jamaah haji aja. Apalagi kalau dengar dia hajinya haji akbar Pak, orang bisa keluar semua tuh. Makanya hanya stiker-stiker semua yang dikasih. Bahkan besok Pak, jangankan di Arafah, ke Pemda aja Pak, satu jamaah hanya dikasih satu stiker masuk mobil ke Pemda. Kalau ada jamaah keluarganya mau ngantar ke Pemda, dikasih satu stiker. Ya, mudah-mudahan Pak ya, kita doain Pak Haji Murdini dan Ibu Hajjah Latifah dan seluruh jamaah haji KBIHU WAC yang akan berangkat tahun ini perdana. Mohon doanya mudah-mudahan Allah kasih kelancaran. Buat jamaah sekalian yang mungkin ya ada porsinya di tahun depan, silakan aja merapat. Kalau dari jauh-jauh hari enak, kita udah siapin bajunya, kita ukur badannya begitu Pak. Kalau mepet-mepet begini nih, mau berangkat besok, bajunya masih dituang jahit. Ya karena masih mepet-mepet Pak ya. Berangkatnya kita di awal-awal. Ya. Masih ada di tuang jahit. Makanya yang punya porsi 2026 pengen gabung jauh-jauh hari. Nah, buat bapak-bapak yang pengen ngantri Pak ya daftar, ya silakan. Karena daftar sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang. 2055. Ya, berangkatnya 2055. Udah nggak apa-apa, daftar aja. Ya. Bahkan sekarang ada cicilan tuh Pak. Bapak punya duit 1 juta doang tuh, bawa ke kantor saya, langsung dapat porsi, dapat antrian. Nyicilnya di mana? Tuh di Indomaret, di Alfamaret. Berapa sebulannya? 650.000. Udah tuh, ya. Ntar mau berangkatnya kapan kek? Ya. Kalau ternyata baru 3 bulan orang itu mati, Pak ya. 1, dia dapat pahala haji sampai hari kiamat. Yang kedua, bisa diwarisin antriannya buat ahli waris. Yang ketiga, bisa dibadal hajikan. Nah, silakan dah tuh. Bismillah Pak ya. Kagak pakai ada surat jaminan, nggak ada. Kagak pakai disurvey, kagak. Pokoknya datang, saya kirim KTP-nya, besok udah langsung bisa daftar ke depan. Modalnya berapa tuh? 1 juta. Ya. Tapi yang udah haji nunggu 10 tahun.
Haji Matali tahun berapa Haji Beh? 2000 berapa? 13. Nah boleh udah 10 tahun ya, boleh. Mudah-mudahan Pak ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, termasuk Allah catat sebagai tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.